Ya, jadi tadi uh, saya habis lihat-lihat video lama, buka lagi channel-channel YouTube dan nggak sengaja gitu lihat beberapa video yang udah 3 tahun, 2 tahun lalu gitu. Jadi dilihat sekarang tuh, oh, ternyata masih enak ya buat dilihat, malah ada sesuatu yang seperti kita menemukan harta karun gitu di situ. Eh, nggak bisa digambarkan ya value apa yang didapat ketika kita melihat video flashback yang pada waktu itu kayaknya ngelihat, berkaca pada diri sendiri, kekurangan kita pada masa itu gitu. Terus indahnya masa lalu dan lain-lain. Sehingga muncullah kembali ya, eh, apa namanya, kayak pengen buat lagi gitu video dimana nanti ini akan dilihat lagi gitu 2 tahun 3 tahun ke depan akan seperti apa, dan akhirnya kita bisa mengkoreksi, kita bisa mengevaluasi dari kita pribadi, dari segi karakter, dari segi cara berbicara, retorika dan lain-lain. Nah, di di hari ini, di malam ini nih, tanggal 2 Agustus, hari ini kita mulai lagi membuat video, di mana video-video ini nanti akan kita, mungkin ya, ini akan jadi sesuatu yang bersejarah nanti. Ketika beberapa tahun lagi kita lihat video ini, itu masih ada dan kita masih bisa menikmati gitu. Oke, jadi tadi itu dimulai dari apa ya? Dimulai dari buat video vlog kecil dengan Ziad tadi. Dimulai dari video kecil, terus niatnya pengen dimasukin ke YouTube gitu, cuma nggak tahu kalau anak-anak kecil itu ada ketentuannya atau gimana, dan belum jadi dimasukin. Tapi mau sih mau dimasukin. Awalnya dari Zia tadi, pokoknya seru juga ya. Cuman mikir-mikir lagi gitu dengan kondisi handphone yang belum upgrade. Ya ini masih pakai handphone jadul, handphone yang dibeli di mungkin 2 tahun ke belakang, 2 tahun atau 3 tahun lah gitu. Handphone ini dibeli itu, dan selama ini emang rekamannya kan pakai handphone. Jadi di beberapa tahun sebelum upgrade ke handphone ini, itu handphone yang dipakai itu meledak meledaknya gara-gara kebanyakan memori. Akhirnya harus mengganti dengan handphone yang baru, yaitu yang ini nih. Dan waktu itu ini adalah handphone keluaran terakhir yang menggunakan charger yang masih kayak apa ya, belum Type C lah, di generasi sebelum Type C apalah namanya ya. Nah, nggak tahu nih handphone ini masih worth it atau enggak untuk dibuat jadi konten gitu. Yang penting kita buat aja dulu lah ya. Mungkin dengan kapasitas RAM sekitar 4 GB, memori internal 64 GB-an gitu, buat konten itu masih bisa lah, mungkin sekitar 30 menit selesai upload delete gitu, mungkin bisa gitu. Cuma nanti mungkin habis ini akan diinstal ulang handphone ini gitu. Setelah video ini tayang, handphonenya akan diinstal ulang sehingga data-data yang enggak penting itu udah kehapus semua gitu. Dan mungkin ada data pentingnya, nah biarin lah, nggak apa-apa ya. Memang kinerjanya juga udah mulai parah gitu, udah mulai agak lemot gitu ya, ingin diinstal ulang, dan mungkin setelah ini kita install ulang.
Semoga masih bisa dipakai lah untuk beberapa episode ke depan gitu, untuk buat video. Nah, jadi tadi tuh dimulai dari ini ya, dimulai dari buat videonya Ziad gitu. Karena Ziad tadi pengen apa tuh, pengen mainan. Cuman kayaknya kok kalau anak di selalu di selalu dikasih apa yang dia mau gitu, nantinya dia tidak akan belajar untuk berproses. Memang Ziad baru akan 5 tahun nanti di tanggal 25 Agustus gitu, akan ulang tahun ke-5 dia. Mungkin sekarang udah masuk TK, TKB, mulai agak kritis anaknya gitu, dan sudah mulai paham dengan cara kerja untuk mendapatkan sesuatu gitu. Jadi sebelum dapat sesuatu kita harus kerja dulu, dan pola-pola pikir anak terutama si Ziad ya, dia udah mikir tuh, oh iya nanti ya gitu. Emang ayah nggak punya duit gitu, biasanya dia ngomong gitu. Oh nanti ayah ngumpulin dulu ya, kerja dulu gitu. Jadi dia tahu nih, oh iya kalau ayahnya nggak ngasih sesuatu berarti ayahnya nggak punya uang. Kalau nggak punya uang berarti harus kerja dulu kayak gitu. Jadi dia tuh udah punya pola pikir kayak gitu gitu. Nah dan tadi sebelum upload sempat scroll-scroll video-video lama gitu, video-video zaman-zaman masih ngevlog ya, event-event yang ada di sekolah gitu. Itu pas dilihat sekarang tuh kayak nemu apa namanya, nemu harta karun gitu, nemu harta karun. Dan oh ini momen-momen itu luar biasa banget. Kayaknya harus harus ada deh rekaman di mana momen-momen itu nanti bisa di review lagi, bisa dikenang lagi gitu. Nah tadi tuh sempat ngeliat beberapa video yang dibuat, memang pada waktu itu belum terkonsep ya, sama sekarang juga belum terkonsep sih mau kayak gimana gitu, channel-nya mau kayak gimana. Tapi sebetulnya channel ini tuh dibuat untuk apa ya, jadi niatnya awalnya tuh kalau misalkan video yang ada di YouTube ini bisa bisa viral, penontonnya banyak gitu, dengan mengusung mengusung apa namanya, visi dari guru honorer. Makanya namanya podcast guru honorer awalnya, karena belum terkonsep dengan apa namanya, podcast-podcast yang kita buat gitu, karena bintang tamunya juga siapa kan, harus menarik gitu. Jadi ya udah random aja gitu. Dan ketika ada event-event di sekolah, ya udahlah itu momennya mungkin ya, momennya untuk membuat konten, ya udah kontenin. Dan ternyata ada konten yang paling banyak emang sejauh ini, uh, 2000 viewers. Itu pun video tutorial gitu, tutorial. Tapi untuk video konten yang durasinya 30 sampai 40 menit itu baru ada 900-an lah. Belum ada yang nyampe 1000 gitu, mungkin bisa nyampe lebih. Nah tadinya ketika video yang kita buat itu sampai gitu dengan viewers lebih dari ya 1K, 10K dan lain-lain, itu kalau dapat apa namanya, apa sih yang dari YouTube tuh ya, monetisasi apa lah, kalau dapat uang lah intinya. Nah kalau dapat uang dari YouTube, nah ini bisa kita kita distribusikan gitu kepada guru-guru honorer yang memang gajinya di apa ya, di bawah UMR jauh banget gitu. Mungkin masih ada guru yang merasakan gajinya 500.000 gitu, dimana dia ngidupin keluarganya gitu dalam dalam jangka waktu 1 bulan dengan 1 bulan ke depannya lagi gitu. Nah, ini salah satunya untuk itu sih, untuk membackup ya, ketika nanti kita sudah besar ya kita bisa membantu lah gitu. Tapi ternyata memang belum belum sampai sekarang. Tapi untuk apa namanya, kayak membantu-bantu dari segi
kebutuhan lain, misalkan ada konsep pembelajaran kita, saya sendiri sekarang mulai membantu gitu, mulai mulai ada ranah ke situ gitu, membantu. Misalkan dari sekarang nih, sekarang lagi apa, lagi menerapkan pendekatan deep learning gitu. Nah, karena di sekolah saya tuh memang deep learning tuh mungkin lebih ke apa ya, bahasa sekolah alamnya itu belajar bersama alam, BBA namanya. Ya lebih ke situ sih. Jadi anak ini dengan pengalaman langsung, dengan intuisi, dengan motorik, dengan visualnya, dengan audionya, itu belajar langsung, nggak hanya di dalam kelas tapi di luar kelas juga, namanya belajar bersama alam. Mungkin ya, mungkin deep learning itu dari situ, atau mungkin konsepnya kebetulan sama, mungkin ya. Terus ya kayaknya kalau dikaitkan dengan pembelajaran BBA ya kita nggak begitu kaget gitu. Teman-teman di sekolah alam nggak begitu kaget dengan konsep seperti itu. Nah, kita udah mulai membantu gitu. Teman-teman yang sekarang lagi apa namanya kemarin ya, PPG ya, PPG apa gitu. Kita bantu buat kontennya itu dan lain-lain. Kita bantu buat apa, angle cara dia untuk bikin video dan lain-lain. Alhamdulillah kemarin udah ada sih yang berhasil gitu dengan bantuan kita. Ya mungkin membantunya masih dalam segi itu ya, karena untuk dalam segi apa, keuangan kita juga belum bisa bantu dan masih butuh juga. Ya mungkin video ini nggak terlalu panjang ya, mungkin maksimal sekitar 30 menitan ya, karena durasi dengan memorinya tuh masih harus berselisih gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya apa ya, kita membahas tentang sejauh ini ya, ini yang paling jauh. Nah, tuh udah ada apa namanya, warning bahwa memori akan segera habis. Jadi mungkin nggak sampai 30 menit. Ya mungkin sejauh ini yang paling jauh gitu dari perjalanan saya sebagai guru honorer gitu. Sekarang mungkin udah tahun ke-7. Tahun ke-7 di mana saya sangat menikmati proses mengajar gitu, dan belajar menjadi seorang guru. Dari yang awalnya mungkin ada sedikit rasa apa ya, jumal, sombong lah istilahnya gitu. Karena waktu itu sempat apa ya, kayaknya di kampusnya apa, pernah jadi Presma juga, terus pernah jadi ketua organisasi dan lain-lain gitu. Mungkin kayak dalam mengajar ya udah sih, ngajarin bocah aja kan. Kebetulan ngajarin di SD. Ya ngobrol sama anak-anak dengan ngobrol sama orang dewasa tentu kan levelnya jauh banget gitu. Levelnya jauh, ya udahlah bocah ngikutin aja apa kata gurunya. 2015 awal mengajar gitu, terus sempat keluar di 2019 setelah menikah. Lalu dari 2019 sampai 2025, ya ini 2025 menjelang 2026, ya alhamdulillah masa pengabdian terpanjang sebagai guru honorer gitu. Di tahun-tahun pertama tuh kayak agak ya udahlah gitu, ya ngajar anak apa susahnya nih. Ternyata ketika masuk ke sekolah alam gitu, ada sesuatu yang ternyata gue goblok banget ya gitu. Nggak tahu apa-apa gitu tentang konsep pembelajaran gitu, tentang konsep yang harusnya gimana sih jadi seorang guru tuh, harusnya mendidik tuh kayak gimana sih gitu. Dan sejauh ini yang paling diingat ketika awal masuk sekolah alam itu, ada konseptor sekolah alam namanya Bang Lendo Novo, itu bilang mengajar itu ya kita buat seperti apa ya, mengajar itu ya dengan kasih sayang, tetapi juga harus tahu pencapaiannya anak usia segitu sampai mana gitu.
Di sana diterapkan 4 kurikulum kan. Ada kurikulum akhlak, kurikulum, logika, kurikulum leadership, kurikulum bisnis gitu. Dan nggak kepikiran juga gitu sama sama saya gitu. Pada waktu itu, sempat memang kan sebelumnya juga, eee, termasuknya ya seorang yang entrepreneur lah gitu, entrepreneur, sebelum mengajar di sekolah yang dulu juga berdagang dan lain-lain gitu. Hingga pada waktu itu sempat ada senggolan dari kepala sekolah, dari guru, bahkan dari wali murid. Ngapain guru segala jualan? Karena itu melanggar dari kode etik guru kayak gitu. Oh, oke. Akhirnya pada waktu itu eh, proses entrepreneur di sekolah dulu kayak sempat terhenti, sempat berhenti lah. Dan ternyata di sekolah alam itu di apa namanya di pertemuan pertama itu langsung dibahas kayak gitu. Anak ini eh, di apa dalam pengajaran itu harus apa ya kita berkaca kepada pola hidup Rasulullah SAW. Wah, gimana tuh? Ya Rasulullah ketika dari kecil sudah diajarkan untuk eh, apa namanya menggembala. Berarti Rasulullah dari kecil sudah diajarkan untuk mandiri kan, menggembala kambing gitu. Udah mandiri kan berarti dia udah punya apa life skill dari apa yang dia kerjakan gitu. Nah terus usia berapa gitu Rasulullah itu ikut berdagang dengan pamannya ke negeri Syam. Berarti sejak dini Rasulullah sudah diajarkan entrepreneur gitu. Nah di sekolah alam teman-teman itu diajarkan untuk berdagang juga. Tujuannya bukan untuk apa ya? Sekolah bukan untuk berdagang, anak sekolah kok belajar disuruh dagang, tapi bukan itu intinya. Poinnya adalah teman-teman di sini ya selain diajarkan eh, logika pembelajaran ya akademik, juga teman-teman ini diajarkan bagaimana caranya bertahan hidup gitu. Karena Rasulullah juga ketika kecil itu diajarkan untuk berdagang entrepreneur gitu. Ya, dan dalam proses dagangnya juga Rasulullah diajarkan untuk jujur. Nah, ini ajaibnya gitu. Kurikulum di sekolah tuh ngajarin kayak gitu. Makanya ketika awal-awal apa ditempatkan gitu di sekolah alam itu kayak wah ini sekolah wow banget nih gitu. Jadi apa yang tadinya pikiran kesana kesini gitu, ya termasuknya orang yang banyak banget ide gitu. Idenya tuh kayak dari sekian detik ke persekian detik tuh punya punya ide lain ngeliat sesuatu, oh iya ada ide gini. Jadi kaitannya dengan entrepreneur gitu. Nah, ini tuh kayak cocok banget gitu ngeklop dari tahun pertama ngajar kelas 5. Sempat ada beberapa apa challenge kayak bikin konsep pembelajaran kayak gimana sih? Itu dari persiapan untuk parents meeting, ketemu dengan orang tua, kita ngobrol gitu yang notabene mungkin kita hanya lulusan S1, orang tua di sana tuh lulusannya ada yang S2, ada yang S3, mungkin ada yang lulusan luar negeri dan lain-lain gitu loh. Wah, kita cara ngobrol sama mereka gimana gitu. Nah, disitulah pentingnya pengalaman ya, pentingnya jam terbang, dan pentingnya membaca. Nah, Iqra itu loh, Masya Allah. Jadi, eh, experience yang didapat ketika kita berada dalam ombak yang lebih besar itu kayak mengupgrade diri kita tuh jadi lebih apa ya, jadi lebih tebal, jadi lebih tajam dan terasah gitu. Nah, semenjak dari situ awal-awal ngajar kelas 5, dari kelas 5 masih ngikutin pola satu. Jadi di sana tuh eh, pembelajarannya satu kelas itu diisi oleh 2 guru.
Nah, ada guru apa ya, jadi guru perempuan dan guru laki-laki. Jadi konsepnya di sana tuh kita belajar, anak-anak didampingi oleh ayah dan bunda gitu. Jadi di sana ada konsep ayah dan bunda. Jadi ada, bapaknya, ya, fasil laki-laki, ya disebutnya fasilitator gitu di sana. Guru laki-laki tugasnya untuk memberikan, proses keteladanan, ya, dari tegasnya, ya kan, dari sisi leadership-nya gitu. Dan guru perempuannya di sana, difungsikan untuk, apa namanya, memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Dari cara tutur katanya di sana ada sebelum mengajar kita di-treatment dulu oleh bahasa ibu gitu. Terus yang laki-laki sebelum, me mengajarkan leadership itu diajarkan dulu leadership gitu. Luar biasa lah, masya Allah. Alhamdulillah di sekarang udah di tahun ke 6 7 jalan ya. Luar biasa, banyak banget lah yang didapat, yang diperoleh dari sekolah alam. Dan ini unik banget nih. Jadi di tempat saya ngajar di sekolah alam, School of Universe, setiap guru itu ada tesnya. Jadi masuknya ada tesnya tuh. Nah, tesnya ini lebih kepada tes yang termasuk dalam 4 kurikulum itu. Kurikulum akhlak, kurikulum tadi leadership, logika ya, dan kurikulum bisnis. Awalnya kita disuruh tes fisik. Lari beberapa putaran. Nah, terus kita push up ya, bending berapa menit gitu, detak jantungnya berapa. Ya kita itu dites banget masalah fisik gitu, karena nanti yang kita hadapi adalah alam bebas. Ya, di laut, di pulau, ya, di tempat lain yang kita nggak tahu gitu, di gunung. Wah, ya, awal-awal tuh harus fisiknya kuat. Yang kedua tesnya adalah tes ngaji. Tuh, tes ngaji ini baru sih yang dirasakan gitu. Mungkin ya sekolah yang notabene memang agamis, mungkin di awal perekrutannya kayak ya udah micro teaching aja gitu. Tapi ini dites ngaji, tajwidnya gitu, dan lain-lain. Setelah itu baru dites untuk micro teaching. Jadi ada tiga tahapan tes. Setelah tes itu lulus, nanti nunggu panggilan. Alhamdulillah waktu itu dipanggil. Waktu itu ada kayaknya 30-an ya, 30 orang termasuk yang melamar jadi guru pendamping. Guru pendamping itu yang megang anak-anak berkebutuhan khusus. Ada juga guru kelas, ya. Mungkin guru kelas sekitar 10 ya, 10 atau lebih dari 5 lah pokoknya. Nah, guru pendamping tuh banyak banget. Nah, tes, akhirnya alhamdulillah dari sekian banyak orang gitu, alhamdulillah lulus gitu. Ya tau lah, qadarullah ya, alhamdulillah. Dan ternyata yang saya rasakan, ilmu yang dipakai di kampus itu hanya terpakai gitu. Tapi hanya beberapa persen saja. Selebihnya adalah ilmu yang kita dapat di luar gitu. Misalkan ilmu organisasi atau ilmu-ilmu parenting, ilmu-ilmu micro teaching dan lain-lain, ilmu-ilmu public speaking. Nah, ternyata untuk jadi seorang guru tidak hanya bisa kita dapat experience di dalam dunia perkampusan aja, dunia perkuliahan aja. Ternyata organisasi itu harus kita ikutin gitu. Dari prosesnya, dari dinamikanya emang harus kita ikutin. Sehingga nanti ketika kita di luar itu bisa kita pakai. Dan alhamdulillah iya, memang yang terpakai ya itu ilmu-ilmu organisasi itu. Ada lulusan
ada lulusan BTIK, ada lulusan UIN juga, ada lulusan Unpam, ada lulusan Ibnu Khaldun, banyak kampus-kampus di daerah Bogor dan sekitarnya Jabodetabek itu ngelamar. Tapi yuk memang qadarullah ya, rezekinya memang gitu. Kalau bicara masalah kampus, ya kampusku ya nggak gede-gede banget lah, mungkin nggak ada yang tahu juga gitu. Kalau ada kampus di daerahku dulu, di daerah Cisaeng itu nggak, mungkin gak ada yang tahu. Kalau aku sebutin juga gak ada yang tahu gitu. Ya, tapi bukan di situ ya. Bukan bukan nama kampusnya memang. Tapi memang gimana cara kitanya berkembang sehingga kita ini bisa jadi brosur hidup untuk satu instansi supaya nantinya itu bisa bisa jadi apa ya, nilai lebih gitu. Nah, balik lagi ya ke tadi proses tadi. Nah, setelah apa namanya? Setelah seleksi tadi selesai, masuk, dan ternyata bukan bukan lagi bicara tentang pembelajaran. Ada tes lagi di sekolah alam tuh yang wajib itu adalah ke SASAN. Jadi ke SASS ya. Sekolah Alam Students Code itu pramukanya dari sekolah alam. Dan itu gokil banget. Apa ya? Programnya tuh luar biasa. Jadi kita itu ditempa benar-benar langsung di gunung. Kita ditaruh di gunung, ada program namanya survival. Kita ditaruh di gunung, kita dikasih apa ya, alat untuk bertahan hidup ya, kayak kayak golok, kayak perapian gitu kan, nesting. Terus apa lagi? Kita diajarin dulu sebelumnya diajarin dulu cara cara bikin tenda, cara bikin bivak. Biasanya nggak pakai tenda yang apa ya, yang ribet lah gitu ya tenda. Kita cuma pakai flysheet. Flysheet itu kayak kayak apa ya? Kayak persegi gitu, tipis tapi apa? Kuat ya, anti hujan. Itu udah waterproof. Dan tuh kalau dibikin jadi segitiga gini, udah tuh kita aman tuh dari panas, dari hujan. Itu tuh aman banget. Dan kita diajarin cara cara tali temali supaya kita bisa ngikat di pohon dengan dataran yang random gitu. Gimana pun datarannya kita bisa ngikat bivak itu dengan baik. Kita diajarin dulu kayak gitu. Cara bikin api, cara masak pakai pakai api di tanah, itu cara masak di tanah itu diajarin. Nah, itu kita dilepas di hutan ya 20 27 jam ya. Kita berangkat subuh, balik pagi. Jadi 27 jam lah kalau nggak salah. Lebih dari 24 jam. Nah, di awal kita berangkat, kita dibekali kurma 7. Kita dibekali kurma 7 biji gitu. Dan kurma 7 biji itu harus cukup ya, dengan persediaan air yang tidak terbatas. Kalau di gunung air banyak banget ya. Kalau di gunung itu air banyak banget. Jadi kita nggak dehidrasi, tapi lapar. Ya. Karena di gunung itu nggak sama kayak di sawah. Kalau di sawah kita lihat apa ya? Lihat keong, keong ditusuk-tusuk di belakang kita bisa makan. Kalau di gunung nggak ada kayak gitu. Yang ada apa pacet kayak gitu ya. Mungkin mungkin monyet, ular kayak gitu. Nah, itu juga nggak boleh dibunuh kan, gitu. Harus diwaspadai tapi nggak boleh dibunuh. Ya, jadi ada apa ya? Ada insight yang didapat ketika kita berada di gunung. Mungkin sekilas gunung itu ya, kalau kita tahu memang ada apa ya, di sana kan alam bebas yang memang mungkin bukan hanya kita saja makhluk yang ada di situ. Makhluk kasar mungkin makhluk halus juga banyak banget gudangnya mungkin di situ karena itu kan kerajaannya ya gitu. Dan ada satu apa ya, satu value, satu nilai yang memang
kita bisa ambil gitu. Ternyata di gunung itu, yang pertama kita mengalahkan ego kita. Ketika di gunung, itu kita nggak boleh sembrono. Kita pengen banget turun, kita pengen banget teriak gitu, tapi memang di situ harus harus apa ya, harus in control gitu. Kalau nggak in control kita bisa bisa apapun bisa terjadi di gunung. Bisa hilang, bisa nyasar, bisa jatuh, ya kan ke apa, ke jurang dan lain-lain. Kita harus mengalahkan ego kita dengan fokus yang luar biasa, istighfar yang tidak putus, luar biasa, gitu. Dan ada sesuatu yang didapat ketika kita dalam keadaan gelap dan takut, ya. Itu, jangan kita bayangkan, jangan kita halusinasikan. Datengin center apa yang kita lihat, pastikan. Nah, itu tuh yang didapat tuh, yang diajarkan pada saat survival tuh, memang kita datang ke hutan itu disuruh diam sejenak. Jadi siangnya itu kita diam sejenak, baru sampai kita diam. Kita disuruh amati alam sekitarnya. Kita liatin gitu. Kita liatin. Karena visual di siang hari dan di malam hari itu beda. Karena di siang hari itu lebih jelas, di malam hari itu lebih semu. Ya. Nah, ketika di siang hari kita melihat misalkan ada pohon yang kulit pohonnya itu sudah terkelupas gitu. Ya kan beda warna ya. Ada yang kulit pohonnya belum terkelupas itu hitam, yang sudah terkelupas itu putih gitu. Nah, misalkan kita malam-malam melihat itu gitu, kulit pohon yang terkelupas terus kena apa, pantulan sinar bulan. Itu tuh kayak bias aja gitu kita ngeliat, oh, ada pocong misalkan, oh ada pocong tuh gitu. Di pohon, ada pocong nempel di pohon. Padahal kalau kita melihat siang itu ya itu kulit batang pohon yang udah terkelupas itu sama kayak suara-suara apa gitu. Makanya siang itu kita harus perhatikan dulu, malamnya baru kita tahu itu apa gitu dengan jelas. Nah di situ memang ketika itu diterapkan, ya iya apa ya benar memang di sana kita harus tahu dulu, harus jelas dulu. Ketika ada suara apa-apa gitu, kresek bunyi apa ya itu. Di malam itu kan dari pagi sampai malam itu berpindah-pindah ya. Jadi ada rentan waktu di mana rentan waktu itu setiap mendengar fluid kita harus segera merapihkan bivak kita lalu kita pindah ke tempat lain. Terus kita dikasih tempat lagi, kita dirikan bivak lagi, terus kita diam di situ. Nggak boleh ngobrol sama teman-teman, nggak boleh ngobrol karena di tempat ini juga jauh-jauh kan. Ini nggak tahu. Nggak boleh ngobrol, nggak boleh komunikasi, nggak boleh kerja sama, nggak boleh bawa makanan juga. Jadi ya memang pada saat itu pure puasa nggak makan ya, puasa nggak makan. Ya udah makan kurma aja. Jadi per berapa jam itu makan kurma satu. Jadi misalkan 27 jam ituin cuma 7. Ya berarti berapa jam sekali harus makan kurma satu. Harus cukup sampai besok ya. Karena nggak ada lagi. Yang dipikir di hutan itu ada pisang, ada ubi-ubian, ya nggak ada. Karena nggak ada nggak ada. Itu kan semuanya ketutup sama ini ya, sama bayangan pohon. Jadi tumbuhan yang ketutup dengan bayangan pohon itu nggak akan subur, nggak akan bagus. Nah, karena dia nggak kena sinar matahari langsung. Jadi di hutan tuh nggak ada makan makanan kita gali tiba-tiba dapat ubi, nggak ada kayak gitu. Pisang pun nggak ada. Pisang hutan tuh nggak kayak pisang-pisang kayak gini, pisang Lampung apa nggak ada. Pisangnya kecil-kecil dan itu pun kalau berbuah dimakan semuanya. Kita nggak akan bisa dapat pohon pisang di hutan tuh nggak ada. Makanya pada saat itu kita dibekali dengan pengetahuan botani. Botani itu jadi kita dikasih tahu ini tumbuhan yang bisa dimakan dan ini tumbuhan yang beracun yang nggak bisa dimakan. Nah, kita dikasih tahu itu. Gitu. Nah, udah tuh kita kan makan makanan tumbuh-tumbuhan, terus air minum tadi dan itu pun ya sudah ya udah hanya segitu aja gitu yang bisa kita makan dan sampai pagi kita kayak gitu. Oke, udah mulai penuh memorinya. Nanti kita lanjutkan lagi di
di episode-episode berikutnya. Mungkin segitu dulu ya untuk di awal ini. Mungkin segitu dulu, nanti kita lanjut lagi. Mudah-mudahan viewersnya nambah dan kita bisa lanjut lagi ke video berikutnya. Oke.